Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kita semua tahu mas bro, yang namanya hukum di Indonesia ini dalam kondisi tanda tanya. Dengan kata lain meragukan. Dalam bahasa Islam subhat, artinya itu perbuatan setan. Jadi hukum di Indonesia ini masih seperti setan, dunia setan. Terutama yang berkaitan tentang korupsi. Udah. Tawar-menawar, jual beli, menggadaikan kebenaran dan keadilan bukan suatu hal yang aneh. Ya karena berurusan dengan uang, berurusan dengan duit, mau tidak mau cara nyocoknya pun harus pakai duit. Beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan putusan MA yang mengatakan bahwa tersangka kasus BLBI yang merugikan negara ratusan triliun itu sampai bisa bebas bro. Ini kan sebuah tanda tanya yang sangat besar. Ini sebuah tanda tanya yang sangat-sangat membuat kita terhenyak. Bagaimana mungkin duit ratusan triliun bisa dianggap duit receh, tidak dianggap, sampai berani benar Mahkamah Agung membebaskan tersangka BLBI. Emang berapa duit sih yang sudah diterima oleh Mahkamah Agung sehingga berani mengeluarkan fatwa yang benar-benar menginjak-injak kebenaran dan keadilan? Lalu muncul lagi dengan KPK yang membuat kita pun terhenyak dan bertanya-tanya. Emang benar bro, KPK cuma ngurus duit recehan, itu pun ngurus pejabat-pejabat yang didukung oleh partai-partai yang mendukung Jokowi. Kalau udah berkaitan dengan itu dihabisi udah. Tapi kalau udah berkaitan dengan Cendana, Cikeas, Kala, Bakri, KPK ini pura-pura buta, pura-pura tuli. Semembok menanjung faun layan dion. Punya mata sudah tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati sudah tidak bisa merasakan kebenaran. Manusia-manusia batu banyak dilaknat oleh Tuhan. Allah melaknat orang-orang yang jahat. MA dan KPK sudah bertindak jahat bro. Jahat kepada rakyat Indonesia, jahat kepada seluruh umat beragama, tidak mampu memberikan kebenaran dan keadilan. KPK juga ternyata pura-pura budeg, pura-pura tuli terhadap kasus si Anies Baswedan. Masyarakat sudah pada ngamuk, masyarakat sudah pada resah gelisah, mempertanyakan apa sih kinerjanya KPK. Yang receh diurus, yang triliunan dibiarkan. Bahkan kemarin ada mahasiswa yang demo menuntut KPK usut semua kasus yang menerpa Anies Baswedan. Coba perhatikan mas bro, kasus korupsi DP 0%, sekarang diam. Kasus-kasus yang lain udahlah, kan dulu udah pasti diangkat. Bahkan sekarang kasus pemadam kebakaran kelebihan 6 miliar masih juga didiamkan. Di mana program OTT dari KPK? Tidak diberlakukan sama sekali buat Anies Baswedan dan kawan-kawan. Padahal nampak mas bro, nampak di depan mata semua rakyat Jakarta, semua rakyat Indonesia melihat ada ketidakberesan, ada korupsi di tubuh Anies Baswedan ini. Tapi KPK pura-pura budeg, pura-pura tuli. Sampai OTT saja tidak berlaku untuk Anies Baswedan. Benar bro, KPK ini memang sudah pantas untuk dibubarkan, sudah jadi alat politik. Anies Baswedan itu punya dua kekuatan yang membuat dia kebal hukum. Yang pertama, dia bentuk KPK di DKI Jakarta, KPK lokal. Yang dua, dia pegang KPK pusat, karena di dalamnya ada penyidik KPK yang namanya Novel Baswedan. Jadi KPK ini sudah berada di ujung tanduk. Rakyat sudah marah, pemerintah pun sudah marah. Dan ini Jokowi benar saja mas bro, melihat ketidakbecusan MA dalam ngurus korupsi, melihat ketidakbecusan KPK dalam ngurus korupsi, kini Jokowi bertindak sendiri dengan mengeluarkan Perpres untuk membentuk tim pemburu koruptor dan tim
pemburu atau penagih uang BLBI. Ratusan triliun, bro. Makanya, bro, keberanian Jokowi ketika sistem hukum sudah tidak berjalan, patut diacungi jempol, patut didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena kalian harus tahu bahwa teroris yang ada di Indonesia itu dibiayai oleh para maling, para penguras duit rakyat di Indonesia, dibiayai oleh para mafia yang ada di Indonesia. Ini bukan hoax, ini fakta, coy. Rizik Syihab dan FPI-nya, dia akan dibiayai oleh para maling, penguras duit rakyat, para mafia yang menguasai aset-aset negara, para mafia yang menguasai proyek-proyek basah di Indonesia. Ini bukan kita bohong. Kolaborasi antara para maling dan teroris ini adalah menjadi musuh yang nyata yang harus kita lawan oleh seluruh suku yang ada di Indonesia, oleh seluruh agama yang ada di Indonesia, oleh seluruh ras yang ada di Indonesia, oleh seluruh golongan yang ada di Indonesia. Mereka itu, mas bro, mafia yang berkolaborasi dengan teroris. Teroris didanai oleh para mafia. Ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita tidak bersatu padu melawan mereka. Ingat, mas bro, Jokowi sudah berani tampil sebagai panglima perang melawan teroris dan para mafia yang berkolaborasi melawan pemerintahan Jokowi demi kekuasaan dan harta. Kita rakyat Indonesia harus siap menjadi tentara rakyat Indonesia untuk membackup Jokowi, untuk menjadi supporter Jokowi, bahkan siap jadi mati Jokowi melawan para musuh negara. Dalam bahasa saya, teroris rasa oposisi dan oposisi rasa teroris. Nampak sudah kolaborasi antara teroris dan para maling yang ada di Indonesia. Para teroris ingin merubah negara ini. Sistem ini ingin dirubah dari Pancasila menjadi khilafah. Mereka nggak punya modal, akhirnya berkolaborasi dengan para maling. Para maling nggak punya kekuatan untuk melawan Jokowi dan rakyat. Mereka cuma punya duit, maka duit ini diberikan kepada para maling, para teroris, untuk bikin gerakan-gerakan, bikin ribet, melawan, menentang, memberontak kepada pemerintahan yang sah. Dulu saya sudah ngomong, hati-hati dengan teroris rasa oposisi dan oposisi rasa teroris. Dalam bahasa yang sederhana, teroris berkolaborasi dengan para maling. Kita tidak boleh kalah, kita harus menang. Inilah perang yang sesungguhnya. Mari kita buktikan, rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling ditakuti di dunia. Karena kekuatannya terletak di gotong royong, terletak dari persatuan Indonesia. Tidak ada istilah mundur jika perang terjadi. Kita akan satu kata, akan satu pemikiran, akan satu lisan, akan satu perjuangan, merdeka atau mati. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.